Mau tahu nggak pekerjaan dengan gaji terkecil tapi pekerjaannya luar biasa capek karena harus membersihkan sepanjang jalan ini. Di Mekah panasnya itu kalau musim panas bisa nyampe 50 derajat. Sadik, kep halak? Alhamdulillah. Kam ratib? 500. 500 itu setara dengan 2 jutaan guys, 2 juta. Sugul hina. Ada suka Tisha sana. Tisha sana. Masya Allah. Enta pi hormah? Nah, hormah atau Bangladesh. Pi bujurah? Ada bujurah wahid. Oh, bujurah wahid. Iyalah, sawi nadib, sawi nadib. Tuh, gajinya 2 juta tapi kerja di bawah sengatan terik matahari. Luar biasa, gajinya 500 ya. Makanya hidup itu ketika melihat orang ini mengajarkan kita apa itu arti rasa syukur. Untuk kerja di luar negeri, gaji segitu tuh kecil guys ya. Luar biasa. Doa saya di Tanah Suci Mekah untuk teman-teman yang selalu setia nonton video-video saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Tapi orang ini bisa hajian tiap tahun insya Allah karena kerjanya di Mekah. Mau tahu nggak makanan kesukaan Rasul yang hampir punah yang masih diburu sama Arab Baduy itu apa? Ini dia, bentuknya hampir mirip kentang dan orang Arab Baduy menyebutnya pega. Dan pega ini tumbuhnya di tengah gurun pasir. Kenapa pega ini masih diburu sama Arab Baduy? Karena punya nilai ekonomis yang tinggi. Nah, cara Arab Baduy berburu pega seperti ini di tengah gurun di tempat yang jauh kemana-mana. Pega tumbuh hanya sekali dalam 1 tahun di saat musim dingin. Padang pasir kesiram air hujan sekali saja, pega ini langsung tumbuh dan hanya Arab Baduy yang tahu tempat tumbuhnya pega ini. Bentuknya sekilas hampir mirip kentang, cuman kalau kentang ada batang pohonnya, kalau pega tidak ada pohon maupun akar. Nah, proses berburu pega seperti ini hanya dicongkel saja, kelihatannya gampang tapi yang susah mencari keberadaannya. Untuk mendapatkan pega yang besar seperti ini, Arab Baduy harus ke tengah gurun, bukan jalan kaki ya, tapi pakai mobil. Masya Allah, luar biasa Arab Baduy ini. Saking susahnya mendapatkan pega, Arab Baduy rela tidur pasang tenda di tengah gurun. Pantesan harganya mahal, nyarinya saja susah. Dan pega ini orang Arab makannya sama nasi kebuli. Jadi penasaran sama pega ini, makanan kesukaan Rasul yang hampir punah, tapi masih diburu sama Arab Baduy. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Selamat menonton. Enjoy. Mau tahu nggak cara orang kaya di Arab nanam korma seperti apa? Nah seperti ini. Orang kaya di Arab gak ada yang nanam korma dari biji. Pasti beli langsung jadi. Karena kalau nanam dari biji, dari nanam sampai berbuah, butuh waktu sekitar 8 tahun. Ternyata lama juga ya, Masya Allah. Nah biasanya kalau beli pohon kurma langsung jadi, pohonnya pendek dan harganya pun lumayan mahal. Sekitar 6 sampai 8 ribu real atau setara dengan 30 juta kalau di kurs rupiah. Ternyata mahal juga ya. Lihat pohonnya pendek tapi dijamin berbuah dan buahnya pun pasti lebat. Masya Allah. Biasanya orang Arab menanam kurma di musim dingin ya, biar kurma yang ditanam tidak mati, dan di saat musim panas tiba kurma ini pasti berbuah dan buahnya juga pasti lebat. Tuh lihat, kalau beli pohon kurma yang sudah jadi dari nanam tinggal nunggu beberapa bulan langsung berbuah lebat seperti ini. Luar biasa, pohonnya pendek tapi buahnya lebat, Masya Allah. Nah proses pemanenannya seperti ini. Kurma ini jenis majdul 100% matang di pohon dan bijiannya besar-besar, luar biasa. Kurma majdul ini kadar gulanya rendah, tidak terlalu manis, bikin ngiler setiap orang yang melihatnya. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Mau tahu nggak cara orang Arab panen berbagai jenis kurma super seperti apa? Nah seperti ini. Kalau ini panen kurma jenis barhi dan ajwa yang matang di pohon. Cara panennya dipetik satu-satu, pantesan mahal ya. Ternyata panennya dipetik satu-satu, coba lihat. Masya Allah. Nah kalau yang ini panen kurma mentah, walaupun warnanya masih kuning tapi manisnya luar biasa. Kalau yang mentah harganya relatif murah, tapi tetap yang matangnya dipisah dan dipilih karena kurma matang di pohon manisnya juga beda ya.
Tuh, cara panennya seperti ini, ada yang dipotong manggarnya, ada juga yang digunting. Lihatnya aja udah seger, apalagi kalau langsung metik dari pohonnya. Luar biasa. Lihat kebunnya sampai seluas ini ya, Masya Allah. Dan yang bikin gagal fokus pohonnya itu loh, pendek-pendek tapi sudah berbuah. Dan ini pekerjanya dari Palestina. Sebelum dipanen semua, dipilih terlebih dahulu yang matang di pohon, Masya Allah. Nah, kalau yang ini jenisnya kurma barhi setengah matang. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman semua yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh dan bisa metik langsung kurma di pohonnya. Masya Allah. Mau tahu nggak suasana pemukiman Arab Baduy yang bikin penasaran semua orang karena posisi rumahnya berada di lereng gunung? Coba lihat kalau di Indonesia posisi rumah seperti ini bahaya karena rawan longsor. Untuk masuk ke perkampungan Arab Baduy ini harus melewati jalan yang lumayan ekstrim. Suasana rumahnya seperti ini, mode rumahnya kotak semua. Luar biasa. Hanya Arab Baduy yang betah di tempat yang jauh kemana-mana, tapi suasana pemandangannya luar biasa. Lihat ada kolam renang alami, tapi airnya jernih, Masya Allah. Nah, yang bikin gagal fokus cara orang Arab ngambil air dalam sumur bukan pakai mesin penyedot, tapi pakai tenaga keledai. Luar biasa. Ini pemandangan yang benar-benar langka, hanya ada di kampung Arab Baduy. Dan penghuni perkampungan Arab Baduy ini bikin kaum hawa di Indonesia kelepek-kelepek. Kalau di Indonesia udah jadi selegram, di sini malah jadi pengembala kambing. Nah, seperti ini cara Arab Baduy bertahan hidup di lembah gunung bebatuan. Pekerjaan mereka hanya bertani dan beternak, tapi mereka betah karena hidupnya tenang, jauh dari keramaian. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Mau tahu nggak kehidupan Arab Baduy yang terlihat miskin tapi sebenarnya orang kaya yang sesungguhnya? Mereka hidupnya jauh dari mana-mana dengan rumah yang sederhana tapi pemandangannya yang menyejukkan jiwa. Luasnya kebun kurma yang sudah siap panen. Mereka hidupnya tidak mau diperbudak duniawi, makanya hidupnya sederhana di tempat yang jauh kemana-mana. Aktivitas sehari-hari mereka hanya bertani dan beternak. Ini sedang panen gandum di lahan sendiri, dikelola sendiri dan dimakan sendiri. Ini panen gandum untuk bahan buat roti, karena orang Arab tidak banyak makan nasi ya. Mereka banyaknya makan roti. Selain bertani, mereka juga beternak. Kambingnya banyak lagi. Mau susu tinggal meras kambing sendiri. Luar biasa. Yang kita cari memang hidup di dunia itu ketenangan. Ini orangnya juga ganteng, hidup sederhana, luar biasa ya. Prinsip Arab Baduy hidupnya tidak mau jadi kuli, makanya mandiri. Apapun serba dikerjakan sendiri. Kebun kurma seluas ini dikerjakan sendiri, dijual sendiri. Hidup mereka benar-benar mengikuti ajaran sunnah Rasulullah. Sesibuk apapun kerja, waktunya sholat, mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Luar biasa. Yang saya lihat, orang Arab Baduy ini hidupnya tidak terlalu mengejar duniawi, karena bagi mereka dunia itu tidak dibawa mati. Luar biasa. Yang kita cari dalam hidup ini memang ketenangan. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Mau tahu nggak suasana kehidupan di perkampungan Arab Baduy seperti apa? Nah, seperti ini. Hidup mereka turun-temurun di tempat yang jauh kemana-mana, di kampung terpencil, tapi pemandangannya luar biasa. Pemandangan seperti ini yang sering kita lihat di sejadah, Masya Allah. Walaupun mereka hidup di lembah gunung bebatuan, tapi hidup mereka makmur luar biasa. Mata pencaharian Arab Baduy ini bertani dan beternak. Nah, seperti ini cara Arab Baduy mengembala kambing sampai dibuatkan jalan buat kambing di tepi jurang. Kepleset sedikit langsung mati, luar biasa ya. Yang saya heran, di mana cara buat jalan di tepi jurang ini ya? Subhanallah. Nah, seperti ini cara Arab Baduy bertani, menyulap lembah gunung yang kering kerontang jadi ladang yang subur, Masya Allah. Bisa ditanami berbagai jenis sayur-sayuran, ada bawang daun dan sawi. Proses pemanenannya seperti ini, masih tradisional dan semua yang kerja laki-laki ya, karena perempuan di Arab sangat dimuliakan. Dan hasil panen sayuran ini dikirim ke kota. Bukan hanya ternak kambing tapi juga ternak lebah, dan memang Arab Baduy ini terkenal dengan madunya, kualitas madu asli yang harganya juga mahal, bisa mencapai ribuan real. Dan banyak diminati para jemaah haji dan umroh. Masya Allah, tabarakallah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin.
Mau tahu nggak sumur yang pernah ditaburi racun untuk membunuh Nabi Muhammad SAW itu di mana? Di sini tempatnya. Ini namanya sumur Ji'ronah. Dan di sumur ini juga tempat terjadinya mujizat Nabi Muhammad SAW waktu memukulkan tongkatnya sampai keluar airnya di tempat ini. Ini namanya sumur Ji'ronah, dan sumur ini masih mengeluarkan air sampai saat ini. Dan sumur ini ditutup karena banyak para jemaah umroh yang berbuat syirik di sini, dan akhirnya sumur ini ditutup. Sumur ini bisa teman-teman lihat masih mengeluarkan air, dan airnya masih dipakai sampai saat ini. Ini ada pipa besi sampai ditaruh di toren sana. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang kedua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Dan sumur ini ditutup untuk selama-lamanya, nggak bisa dilihat lagi kedalaman sumurnya karena banyak unsur syirik di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini suasananya seperti ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.